Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini saya akan mempresentasikan mengenai dinamika konflik etnopolitik. Saya Waradia Pujianika, NIM 180910101023 dari kelas etnopolitik A1. Oke, di sini terdapat dimensi konflik konstelasi etnopolitik. Memang konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, karena posisi kita yaitu sebagai makhluk sosial yang melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar. Sehingga hal tersebut dapat memungkinkan kita untuk pernah mengalami sesuatu pertentangan atau perbedaan dengan orang yang ada di sekitar kita. Dalam jurnal tersebut telah menjelaskan bahwa dengan melalui perhitungan potensi etnopolitik dapat menjadi sebuah titik awal pembangunan negara bangsa atas dasar etnonasional yang homogen. Negara multietnis, beberapa di antaranya telah dibingkai sedemikian rupa oleh landasan konstitusi dan ideologi sehingga banyak negara di satu bangsa telah berhasil mengatur hubungan antar etnis dengan cara yang damai. Oleh karena itu, mungkin lebih masuk akal lagi untuk menghitung potensi konflik etnopolitik dengan cara memeriksa konflik kekerasan yang terjadi secara terang-terangan mulai dari Perang Dunia Kedua. Perhitungan ini berfungsi untuk melihat apakah kelompok etnis tersebut telah memainkan peran penting dan menempatkan dirinya di posisi yang aman. Setelah itu, terdapat 5 aspek dinamika konflik etnopolitik. Dari beberapa pengertian konflik sebelumnya, dapat didefinisikan bahwa konflik sebagai suatu kondisi yang terjadi antara dua atau lebih antar individu atau kelompok dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan tujuan. Salah satu faktornya yaitu satu pihak-pihak yang berkonflik. Dan yang kedua yaitu hubungan antar pihak. Yang ketiga, permasalahan dalam sengketa. Yang keempat, bagaimana konflik itu terungkap. Dan yang terakhir, sikap dasar dari pihak yang bersangkutan terlibat dalam konflik. Oke, kemudian yaitu adanya fitur-fitur yang digunakan untuk menyoroti karakteristik khusus dari konflik etnopolitik. Yang pertama, para pihak yang bertentangan dengan pengaruh politik dan gagasan kolektif. Dalam artikel tersebut terdapat pernyataan Donald L. Horowitz bahwa banyak kesalahpahaman tentang konsep etnis dapat dihilangkan dengan menghilangkan anggapan bahwa ada yang namanya esensi dari etnisitas. Hal ini dapat menggambarkan keanggotaan etnis sebagai sebuah kontinum yang mewakili kategorisasi golongan mereka sendiri yang terletak pada keanggotaan secara sukarela yang sudah ada sejak lahir dan telah dikaruniai 6 elemen penyusun sebagai identitas seperti nama marga yang diberikan, mitos, kesadaran akan keadaan komunitas etnis, historiografi, budaya, dan yang terpenting adalah hubungan dengan wilayah tertentu atau wilayah sekitar. Kemudian, fitur kedua, hubungan antara pihak yang bertentangan melalui asimetri aktor atau asimetri antara dinamisme alam masyarakat dan sifat statis alam negara. Salah satu ciri dasar yang umum pada sebagian besar konflik etnopolitik adalah asimetri mereka sendiri dan berlaku tidak hanya untuk ukuran kelompok yang terlibat dalam konflik atau dalam hal jumlah orang yang terlibat, serta ketersediaan sumber daya. Asimetri di sini berguna untuk menyeimbangkan keseluruhan kondisi yang dapat menyusun situasi dan dari mana legitimasi diturunkan. Dalam jurnal ini, Dieter Nahas telah mengusulkan beberapa perbedaan antara 3 etnopolitik konstelasi politik berupa pengamanan aset, perlawanan terhadap kedatangan orang asing, dan perlawanan terhadap asimilasi. Kemudian fitur yang ketiga, yaitu masalah dalam sengketa.
sebagai pertahanan identitas dan kepentingan. Seperti yang ada di gambar, sifat asimetris dari banyaknya konflik etnopolitik diantaranya yaitu badan-badan negara, gerakan etnososial dan deskripsi fakta yang diberikan oleh masing-masing pihak mengenai masalah yang disengketakan. Fitur yang keempat yaitu dinamika eskalasi berupa konsekuensi, personalisasi, penyederhanaan, ancaman, dan kekerasan. Sampai saat ini hanya ada sedikit atau bahkan tidak hanya penyelidikan secara sistematis dan juga komparatif terhadap perkembangan konflik etnopolitik dalam jangka panjang yang disebabkan oleh kurangnya pilihan untuk pengaturan konflik secara damai di internasional. Oke, kemudian fitur yang kelima. Fitur yang kelima di sini terdapat sikap para pihak terhadap konflik antara polarisasi dan transformasi. Di mana dalam hal ini terbentuk dari sikap yang dimiliki para pihak berselisih terhadap konflik itu sendiri. Namun dapat kita lihat bahwa terdapat aktor-aktor yang terlibat dalam konflik etnopolitik melalui 3 aspek yang secara khusus perlu diperhatikan. Yang pertama, lokasi para aktor dalam hierarki sosial dari pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, sejauh mana polarisasi di antara para aktor. Dan yang ketiga, perubahan sikap mereka dalam skala waktu yang cukup lama. Oke, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa adanya berupa tantangan khusus yang dimunculkan oleh konflik etnopolitik untuk intervensi damai secara damai. Oke, yang pertama yaitu kelompok etnis berkumpul sebagai komunitas yang telah ditakdirkan untuk sesama dalam menjalani proses yang cukup panjang. Nah, dari sini mereka melakukannya dalam proses pergantian antara faktor subjektif dan objektif, di mana mereka lebih mengutamakan kebutuhan individu dalam suatu kelompok, keamanan dan partisipasi dalam kelompok yang telah ditentukan melalui proses budaya dan sosial ekonomi dari inklusi ke eksklusi, sehingga kelangsungan hidup mereka dapat termobilisasi melalui instrumentalisasi politik dan pengalaman traumatis. Yang kedua, sebagian besar konflik etnopolitik bersifat asimetris dan akibatnya pihak yang terlibat lebih kuat pada awalnya cenderung pasif, tidak terbuka atau komprehensif terhadap apapun selama konflik tersebut dapat berlangsung, sehingga seringkali dapat dimaknai dengan efek kontraproduktif. Kemudian yang ketiga, yaitu sengketa etnopolitik pada umumnya melibatkan konflik identitas dan konflik kepentingan. Oke, yang keempat, adanya bahaya eskalasi dalam kasus ketegangan etnopolitik dan kesulitan dalam terlibat upaya intervensi damai pada tingkat intensitas tinggi, terutama dalam kasus konflik yang dilakukan dengan cara kekerasan, sehingga kita dapat menggarisbawahi bahwa untuk menangani konflik etnis ini diperlukan diplomasi secara preventif. Dan kesimpulan yang terakhir yang saya dapat dari artikel tersebut yaitu dalam kasus sengketa ini telah mencapai eskalasi tingkat tinggi di mana para pihak yang terlibat memiliki sikap yang berbeda terhadap konflik dengan berbagai aktornya. Oke. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketersediaan waktu untuk melihat materi-materi dalam slide PPT ini. Saya ucapkan terima kasih. Bagi ada pertanyaan ataupun sanggahan, saya persilahkan bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.